Cerita dimulai di mana ada seseorang yang saya bisa konfirmasikan sedang membuat diodrama atau miniatur 3 dimensi yang menggambarkan suatu pemandangan atau suatu kejadian yang saat ini belum terjadi. Sementara di sisi Agent Kim dan Tom, mereka akhirnya sekarang tinggal di apartemen barunya setelah Reddington memastikan Agent Kim dan Agnes sudah aman dari musuh-musuh Reddington. Dan hari ini adalah hari pertama Agent Kim yang telah resmi menjadi agent spesial FBI lagi berkat Reddington di episode sebelumnya yang meminta Presiden Amerika yaitu Robert Diaz untuk mengembalikan nama baik Agent Kim. Namun di hari pertama Agent Kim ini, 1 jam sebelum kejadian miniatur yang dibuat seseorang tadi, Agent Kim mendapatkan miniatur tersebut diletakkan di depan pintu apartemennya dengan tulisan meminta Agent Kim untuk menghentikan kejadian yang akan terjadi itu. Dan tak lama setelah Agent Kim melihat miniatur itu, kita pun diperlihatkan tentang kejadian yang terjadi sesuai detail miniatur itu, yang ternyata adalah sebuah kematian wanita ini yang saya bisa konfirmasikan berprofesi sebagai seorang hakim. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Dan setelah kejadian ini, Agent Kim pun membawa miniatur tersebut kepada timnya dan menjelaskan semuanya bahwa diodrama atau miniatur ini adalah sebuah kejadian tewasnya seorang hakim yang baru saja terjadi. Dimana setelah Cooper mendengar semua penjelasan Agent Kim, Cooper pun memerintahkan Donald dan Afabi untuk ke TKP tewasnya hakim itu dan memerintahkan Agent Kim untuk mendatangi Reddington dengan harapan Reddington bisa menjelaskan tentang kasus yang akan mereka kerjakan ini. Agent Kim, talk to Reddington. See if he can shed some light on this. Sementara untuk Reddington, terlihat dia sedang berada di sebuah apartemen mewah yang identik dengan warna putih ini. Dimana saya bisa konfirmasikan bahwa Reddington akan membeli apartemen mewah ini. Namun kenapa dia membeli apartemen ini? Tentu saja ada agenda Reddington yang menggunakan apartemen ini. Namun apakah agenda Reddington itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan semuanya. Dimana setelah kesepakatan terjadi bahwa Reddington akan membeli apartemen ini, Agent Kim datang ke tempat ini yang dimana setelah kedatangan Agent Kim itu, Agent Kim langsung berterima kasih kepada Reddington karena membuatnya kembali menjadi agent FBI lagi. Namun selain itu, Agent Kim ingin menanyakan perihal kasus kali ini, dimana Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa hakim yang tewas itu adalah hakim yang sangat baik dan jujur, yang berarti banyak penjahat ingin hakim itu tewas, tapi tidak ada koneksi yang bisa dia hubungkan kepada Agent Kim, yang membuat Reddington tidak tertarik menggali lebih dalam. Karena hari ini saya juga bisa konfirmasikan bahwa Reddington akan fokus dengan agendanya sendiri. Tapi menurut opininya, tersangka sedang mengincar yang berprofil tinggi seperti seorang hakim. Dan untuk itu, Reddington menyarankan untuk tidak menganggap remeh kasus ini dan mengerjakannya dengan hati-hati dan teliti. Di lain sisi, Tom yang saat ini di apartemennya hanya berdua saja bersama putrinya, tiba-tiba mendengar ada seseorang di depan pintu apartemennya, yang dimana setelah Tom membuka pintunya, lagi-lagi seseorang itu meletakkan miniatur tragedi yang saat ini belum terjadi. Namun Tom yang merasa bahwa orang yang meletakkan miniatur itu belum jauh dari apartemennya, Tom pun mencoba mencarinya, di mana Tom berhasil mengidentifikasikan bahwa seseorang itu adalah yang menggunakan hoodie ini. Tapi Tom sadar bahwa dia meninggalkan putrinya sendirian di apartemennya, yang akhirnya membuatnya mengurungkan niatnya untuk mengejar seseorang itu. Di mana setelah Agent Kim dan Donald menerima miniatur itu, Aaron berhasil mengetahui lokasi yang terdapat di miniatur itu. Hingga akhirnya mereka pun mencoba mencegah menghentikan pembunuhan di lokasi tersebut. Di mana sebelum pembunuhnya datang melakukan aksinya, Agent Kim mendapatkan telepon dari bagian lab bahwa dia mendapat profil tentang orang yang meletakkan miniatur di depan pintu apartemennya itu, yang ternyata adalah seorang wanita bernama
Fiona Driscoll, yang dimana nanti mereka akan mencoba menginterogasi wanita itu. Dan di sini Aram pun berhasil mengidentifikasi tersangka yang akan melakukan pembunuhan itu. Hingga akhirnya Agent Kin pun berhasil menyelamatkan orang yang akan menjadi korban pembunuhan itu. Sementara untuk tersangkanya mengetahui dirinya telah gagal melakukan pembunuhan, pria ini yang bernama Benjamin menghubungi seseorang yang saya bisa konfirmasikan adalah blacklist kali ini, yaitu Chris, seorang CEO Jasek Finansial, sebuah bank investasi. Dan Chris ini dikenal di dunia kriminal sebagai forecaster atau sang peramal, karena kemampuannya untuk meramalkan transaksi dan peristiwa pasar menghasilkan jutaan dolar bagi kliennya. Tapi kenyataannya, Chris bersama anak didiknya Benjamin mengatur kecelakaan, tragedi, malapetaka, dan pembunuhan untuk memanipulasi saham demi keuntungannya, yang dimana itu menjatuhkan beberapa bursa saham dan harga pasar di setiap serangannya. Namun pihak manakah yang mengirimkan miniatur itu kepada Agent Kin yang seolah meminta Agent Kin dan kawan-kawan agar menghentikan pembunuhan tersebut? Dan untuk itu sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum kita melihat Agent Kin dan Donald menginterogasi wanita yang telah meletakkan miniatur itu di depan pintu apartemen Agent Kin, kita akan ke sisi Reddington terlebih dahulu yang saat ini masih di apartemen yang baru saja dibelinya itu. Dan di sini seorang pria datang menemuinya yang bernama Jeffrey, yang dimana setelah kedatangannya itu Reddington bertanya kepadanya tentang bisnis kobalt yang baru saja diinvestasi oleh bos Jeffrey ini yang bernama Inigo. Dan Reddington ingin penjelasan detail tentang bisnis itu karena dia juga ingin ikut bagian dalam bisnis baru yang disebut kobalt itu. Dimana setelah pria ini menjelaskan kepada Reddington tentang bisnis kobalt yang kurang lebih dalam industri menyediakan baterai ponsel atau laptop atau sejenis itu, pria ini menyampaikan jika Reddington ingin masuk dalam bisnis kobalt, Reddington harus berbicara dengan bosnya yaitu Inigo. Tapi Reddington yang mendengar itu menyampaikan dengan berkata bahwa apartemen ini dulunya adalah milik teman baiknya dan temannya itu tewas tepat di atas saat ini Jeffrey berdiri. Jadi kesimpulannya, Reddington menceritakan itu kepada Jeffrey adalah bahwa dia hanya tertarik dengan bisnisnya, tidak jika dia harus bertemu dengan Inigo yang sudah membunuh teman baiknya itu. Namun di sini pria ini belum memutuskan apakah dia akan mengkhianati bosnya Inigo untuk tawaran Reddington itu. You're asking me to betray my boss. Yes. Tapi tak lama setelah ini, ternyata Reddington bertemu dengan Inigo itu di suatu tempat, di mana di sini Reddington menyampaikan bahwa dia ingin bagian dalam bisnis kobalt. Tapi Inigo menolak mentah-mentah keinginan Reddington, yang dimana Reddington akhirnya menyampaikan dengan berkata jika Reddington bisa ikut mendapatkan keuntungan dari bisnis kobalt itu, Reddington akan memberitahu nama seseorang yang baru saja mengkhianati Inigo ini. Ya, akhirnya akibat mendengar itu, Inigo pun bersedia memberi keuntungan 20% dari bisnisnya. Dan setelah kesepakatan terjadi, Reddington pun memberitahu nama seseorang yang sudah mengkhianati Inigo yaitu Jeffrey, pria yang kita lihat tadi. Dan inilah kelicikan seorang Reddington di mana demi mendapatkan apa yang dia inginkan, Reddington akan memainkan segala permainan agar bisa mendapatkan keinginannya itu. Dan di sini Dembe yang akhirnya mengetahui maksud Reddington menyampaikan dengan berkata bahwa Reddington tidak seharusnya melakukan itu, karena menurut Dembe apa yang dilakukan Reddington ini sangatlah tidak sopan, yang dimana Reddington mengadu domba kedua belah pihak. You shouldn't use her like that. Not here. Dan kembali ke kasus, Donald dan Agent Kin pun akhirnya menginterogasi wanita yang meletakkan miniatur itu di depan apartemen Agent Kin. Di mana di sini wanita ini menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukan pembunuhan. Miniatur itu dibuat atas firasat atau penglihatan atau
indera keenam. Dan dia mengirimkan ke apartemen Agent Kin, berharap Agent Kin bisa mencegah tragedi itu. Karena dia pernah mencoba melaporkan ke polisi lokal, tapi wanita ini malah dianggap orang gila. Dan bagaimana dia bisa mengetahui apartemen Agent Kin, di mana wanita ini mengenal Agent Kin ketika dia melihat berita di televisi tentang Agent Kin yang awalnya menjadi buronan sampai sekarang yang resmi menjadi agent FBI lagi. Dan beberapa hari yang lalu, wanita ini melihat Agent Kin di sebuah toko kelontong, dan saat itu wanita ini pun mengikuti Agent Kin yang dimana dia akhirnya mengetahui apartemen Agent Kin itu. Dan itulah alasannya dia mengetahui kediaman Agent Kin, yang dimana setelah wanita ini membawa Agent Kin dan Donald ke apartemennya melihatkan semua miniatur tragedi, kejadian, peristiwa, dan pembunuhan yang dibuat mulai 2 tahun yang lalu. Dan ternyata yang membuat semua miniatur ini bukanlah wanita ini, melainkan putri wanita ini yang masih berumur 9 tahun, yang dimana putrinya ini tidak bisa berbicara atau bisu akibat cacat dari lahir, dan dia menggunakan alat bantu pendengaran yang membuatnya bisa mendengar dan mengerti tapi tidak bisa menjawab dengan kata-kata. A bus accident in Miami, a mass shooting in Madrid. Dan setelah Aram menyelidiki, ternyata semua miniatur yang dibuat oleh gadis kecil itu semuanya memang benar terjadi tanpa terkecuali. Dan setelah Aram menyelidiki riwayat medis gadis kecil itu, Aram menemukan bahwa gadis kecil itu menggunakan alat pendengaran kecil yang memiliki frekuensi sangat tinggi yang bisa menangkap sinyal-sinyal yang ada di sekitarnya. Dan menurut Nafabi, gadis kecil itu bisa mengetahui kejadian yang akan terjadi karena mendengar orang terdekatnya. Tapi setelah Nafabi memeriksa semua latar belakang kerabatnya, Nafabi tidak menemukan salah satu tersangka dari kerabatnya itu, yang membuat mereka berasumsi bahwa gadis kecil itu yang bernama Maggie mendengarkan percakapan yang didengarnya di sekitar tempat tinggalnya, yang dimana pada akhirnya Donald, Aram, dan Agent Kin pun pergi ke apartemen gadis kecil itu mencoba mencari tersangka menggunakan frekuensi dengan alat yang digunakan Aram ini, dimana akibat alat mereka ini mereka berhasil mendengar percakapan rencana pembunuhan dari tersangka yang mereka cari. Tapi mereka kehilangan sinyal karena tersangka tersebut sudah menutup teleponnya. Tapi mereka sangat yakin bahwa mereka akan segera mengetahui tersangkanya karena target mereka tinggal di salah satu apartemen yang tidak jauh dari gedung ini. The next time they call, We're gonna find them. Dan di sini kita akan tahan dulu sebentar tentang kasusnya karena kita akan ke sisi Reddington yang dimana dia didatangi lagi oleh Jeffrey yang terlihat sangat panik karena atasannya tidak mau menjawab panggilannya, yang dimana Reddington yang mendengar itu memintanya untuk tetap tenang. Namun jika Jeffrey ini ingin betul-betul tenang, Reddington menyarankan untuk membunuh atasannya, yaitu Iniko, dengan memasang bom di mobil Iniko itu. Dimana saya bisa konfirmasikan Jeffrey ini akan mengikuti saran dari Reddington ini, yaitu mencoba melakukan pembunuhan dengan memasang bom di mobil yang akan ditumpangi oleh Iniko. Namun apakah yang akan terjadi? Karena kita tahu Reddington ini sedang mempermainkan kedua belah pihak, dan untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. I suggest something in broad daylight, perhaps a nice car bombing. Kembali ke kasus, mereka pun akhirnya mendengarkan lagi percakapan tersangka mereka antara Benjamin dan Chris Blacklist kali ini. Dimana dalam percakapannya itu, Chris memberitahu Benjamin bahwa dia mendapatkan informasi yang memberitahu kenapa FBI bisa mengetahui rencana pembunuhan mereka, yaitu seorang anak kecil yang tinggal tidak jauh dari apartemen Benjamin ini. Dimana Benjamin yang mendengar itu meminta nama dari anak kecil itu karena dia yang akan mengurusnya. Namun akibat Benjamin ini yang melihat keluar jendela, Agent Kin pun berhasil mengidentifikasi tersangka
mereka. Namun Benjamin yang mengetahui itu juga segera memusnahkan data-data atau file tentang rencana pembunuhan mereka yang ada di apartemennya ini. Hingga pada akhirnya Donald dan Agent Kin pun terlambat untuk menangkap Benjamin karena Benjamin berhasil melarikan diri. Tapi ternyata ketika Agent Kin dan Donald ada di apartemen Benjamin ini, Benjamin sendiri ternyata pergi ke apartemen gadis kecil itu, yang dimana Benjamin berhasil membuat Aram dan ibu gadis itu tidak sadarkan diri. Hingga akhirnya Benjamin pun membawa gadis itu. Agent Kin dan Donald yang mengetahui itu melalui radio meminta polisi lokal yang baru saja tiba untuk menghentikan Benjamin. Tapi kemudian malah ini yang terjadi, di mana dua polisi itu akhirnya tewas dibunuh oleh Benjamin. Dan Benjamin yang sudah menggunakan seragam polisi dan melihat Agent Kin dan Donald mencoba untuk bersembunyi. Dan berkat arahan Aram yang sudah sadarkan diri, Agent Kin dan Donald berhasil membuat Benjamin terpaksa meninggalkan gadis kecil itu karena membuat keributan. Tapi sayangnya Donald dan Agent Kin pun kehilangan jejak Benjamin yang telah berhasil melarikan diri. Dan di sini kita akan tahan lagi sebentar tentang kasusnya karena kita kembali ke sisi Reddington, yang dimana Jeffrey datang kembali menemui Reddington dan menyampaikan kepada Reddington dengan nada kesal bahwa dia telah gagal membunuh Nico karena pihak keamanannya berhasil menemukan bom yang telah dipasangnya. Dan itu membuat Jeffrey berpikir bahwa Reddington yang telah memberitahu Nico karena rencana pembunuhannya hanya Reddington yang mengetahui. Tapi lagi-lagi Reddington berhasil meyakinkan bahwa bukan Reddington yang memberitahu Nico dengan alasan-alasan yang Reddington ungkapkan. Yang akhirnya membuat Reddington memberikan solusi untuk Jeffrey ini, di mana Reddington akan menghubungi Nico dan memintanya untuk ke tempat ini. Dan ketika itu terjadi, maka Jeffrey pun bisa membunuh Nico itu. And when Iniko does come, you'll be waiting with a magic bullet. Tapi sebelum kita melihat kedatangan Iniko itu ke tempat ini, kita akan selesaikan dulu tentang kasus kali ini, di mana Benjamin dan Chris yang mengetahui FBI pasti sebentar lagi akan mengetahui profil mereka. Mereka akhirnya berencana untuk melarikan diri. Tapi sebelum itu, Chris meminta Benjamin untuk tetap melaksanakan rencana membunuh rekan mereka di perusahaan Jasek yang bernama Wagner yang terlihat seperti kecelakaan, dengan alasan agar mereka tetap mendapatkan keuntungan dari kematian rekannya itu. Dan untuk Agent Kin dan kawan-kawan, mereka akhirnya mengetahui profil tersangka Benjamin dan Chris seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Chris adalah CEO sebuah perusahaan finansial Jasek. Tapi setelah FBI pergi ke perusahaan Jasek untuk menangkap Chris, FBI sudah tidak menemukan Chris di sana, yang akhirnya Agent Kin dan Donald pun meminta bantuan kepada putri wanita ini untuk membuat miniatur tentang rencana pembunuhan yang mereka dengar saat ditelepon tadi, di mana Maggie akhirnya membuat miniatur itu untuk membantu menghentikan pembunuhannya. Dan saat baru jadi setengah, Donald langsung paham tentang rencana pembunuhan itu yang ternyata akan dilakukan di perusahaannya sendiri, yang lebih spesifiknya membunuh ketika target Benjamin memasuki sebuah lift. Cooper yang mendengar itu pun mencoba mengingatkan pihak keamanan yang berjaga. Tapi tak lama setelah Cooper memberitahunya, Benjamin pun datang dan membunuh pihak keamanan itu. Yang pada akhirnya Benjamin pun bersiap melakukan aksinya bersamaan dengan itu. Donald dan kawan-kawan tiba di perusahaannya, tapi Donald yang mengetahui rencana detail itu setelah melihat miniatur yang dibuat oleh Maggie. Donald berhasil mendapatkan celah agar bisa menghentikannya, di mana Donald akhirnya membunuh Benjamin dengan 1 kali tembakan. Tapi bersamaan dengan itu, Benjamin juga berhasil memotong tali lift yang saat ini di dalam liftnya terdapat
target Benjamin itu. Tapi untungnya Agent Keen yang juga paham dengan rencana Benjamin berhasil menghentikan insiden itu. Dan itulah akhir kasus kali ini di mana FBI berhasil membunuh Benjamin dan menyelamatkan korbannya. Tapi FBI gagal menangkap blacklist kali ini yang sebenarnya, yaitu Chris, karena Chris saya bisa konfirmasikan telah berhasil melarikan diri. Sementara di sisi Reddington, setelah mengetahui kedatangan Iniko di apartemennya, Dembe pun memberikan senjata kepada Jeffrey untuk dia membunuh Iniko yang saat ini Iniko ada di dalam bersama Reddington. Di mana setelah mendapatkan senjata itu, Jeffrey pun segera masuk dan langsung menembakkan senjata yang diberikan Dembe itu. Tapi ternyata senjata yang diberikan Dembe tidak ada amunisinya. Yang dimana Reddington dan Iniko ternyata memang sudah merencanakan akan hal itu. Ya akhirnya inilah yang terjadi. Iniko akhirnya membunuh Jeffrey dengan beberapa kali tembakan. Dan setelah melakukan itu, Iniko pun langsung menghubungi asetnya bagian pembersihan. Yang bisa dibilang pekerjaannya sama dengan Mr. Kaplan yang membersihkan ketika Reddington habis membunuh. Tapi yang menarik di sini adalah ketika Reddington sudah mengetahui Iniko menghubungi asetnya itu untuk datang ke tempat ini, Reddington pun menceritakan kisah teman baiknya yang telah dibunuh Iniko di tempat ini. Yang dimana sambil menceritakannya, Reddington mengambil senjata Jeffrey tadi dan mengisi amunisinya. Iniko yang paham pun mencoba meminta Reddington untuk mengampuni hidupnya dengan iming-iming akan memberikan semua bisnisnya. Tapi Reddington yang tidak tertarik dengan bisnis Iniko itu pun akhirnya melakukan ini. Nungguin ya? Ya pasti Anda sudah paham lah apa yang akan terjadi. Tapi untuk kepastiannya, inilah yang terjadi. They work for me. Not anymore. Reddington pun akhirnya membunuh Iniko itu juga. Tapi apakah kalian tahu agenda Reddington sebenarnya melakukan hal ini? Di mana agenda Reddington selain membalaskan dendam teman baiknya adalah menginginkan aset Iniko bagian pembersihan untuk menggantikan Mr. Kaplan, yaitu dua orang ini yang bernama Sakia dan Fudo, karena dua orang ini akan menjadi aset Reddington yang akan menggantikan Mr. Kaplan. Dan di sini Sakia dan Fudo juga mengungkapkan bahwa dia dengan senang hati akan menjadi aset Reddington yang baru, karena mereka juga sebetulnya sudah tidak tahan bekerja dengan Iniko. Dan ternyata Sakia dan Fudo ini di depan umum berprofesi sebagai pembersih TKP untuk kepolisian lokal, yaitu Metro PD. Tapi Reddington tidak mempermasalahkan akan hal itu. Dan Reddington juga akan menggaji double Sakia dan Fudo ini dari yang diberikan oleh Iniko sebelumnya. So, bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian juga tertarik untuk betul-betul bekerja dengan Reddington? Karena Sakia dan Fudo ini pasti akan membutuhkan tangan lebih untuk membantunya dalam membersihkan TKP-TKP pembunuhan yang akan dilakukan Reddington ke depannya. Dan jika Anda tertarik, silahkan kirim lamarannya di email yang tertera ini. Di mana tak membutuhkan waktu yang lama, Sakia dan Fudo pun akhirnya selesai membersihkan TKP Reddington ini. Yang mana Reddington terlihat sangat puas dengan hasil kerja yang dilakukan oleh Sakia dan Fudo. Dan setelah selesai dengan semuanya, Sakia dan Fudo pun pergi, yang dimana mereka berpapasan dengan Agent Keen. Agent Keen yang melihat wajah baru itu pun mencoba bertanya kepada Reddington. Tapi Reddington mengalihkan pembicaraannya dengan kasus yang dikerjakan Agent Keen. Yang dimana Agent Keen menjawab bahwa mereka berhasil membunuh satu penjahat, tapi rekannya berhasil melarikan diri. Dan sebelum Agent Keen pergi,
Reddington pun bertanya apakah Reddington boleh melihat apartemen Agent Kin yang baru. Yang dimana Agent Kin menjawab bahwa untuk saat ini Agent Kin tidak mau Reddington pergi ke apartemennya. Tapi suatu hari Reddington boleh datang ke apartemen Agent Kin itu. May I see your new apartment? Not yet. Maybe someday. Dan setelah ini, kita pun melihat Agent Kin sedang makan malam bersama suaminya di apartemen barunya ini. Tapi makan malam mereka terganggu karena ada seseorang yang mengetuk pintu apartemen Agent Kin. Dan seseorang itu ternyata adalah Dembe, di mana Dembe datang sendiri ke sini. Ternyata ingin memberitahu Agent Kin tentang Reddington, yang dimana Dembe menyampaikan kepada Agent Kin dengan berkata bahwa Dembe khawatir dengan Reddington, dimana Dembe berpikir bahwa Reddington sudah tidak peduli tentang apapun atau siapapun di dunia ini selain Agent Kin dan Agnes. Dembe merasa dia tidak mengenali Reddington lagi. Dembe juga tidak bisa menjangkaunya, tapi Dembe yakin hanya Agent Kin yang bisa menjangkau Reddington. Dan selain itu, Dembe juga memberitahu bahwa dua orang, maksudnya Sakya dan Fude, yang dilihat Agent Kin di apartemen tadi adalah pembersih Reddington yang baru untuk menggantikan Mr. Kaplan, yang membuat Agent Kin bertanya bagaimana dengan Mr. Kaplan. Apakah Reddington mengganti Mr. Kaplan dengan dua orang itu? Karena Mr. Kaplan membantu Agent Kin memalsukan kematian Agent Kin di episode yang telah lalu. Yang mana Dembe pun akhirnya memberitahu Agent Kin bahwa dua orang itu menggantikan Mr. Kaplan karena Reddington sudah membunuh Mr. Kaplan itu. Yang dimana sebetulnya kita juga sudah mengetahui bahwa Mr. Kaplan berhasil selamat dari kejadian itu. Tapi dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwa ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Cerita dimulai di Atlanta, di mana ada dua mobil terlihat baru saja tiba di tempat ini. Dan saat pemilik mobil itu bersama anak buahnya memasuki tempat yang mereka datangi itu, terlihat ada seorang wanita Asia sedang bersiap dengan senjatanya. Sementara wanita ini, yang saya bisa konfirmasikan rekan wanita tadi, berhasil mencuri kunci mobil milik pria ini tanpa disadarinya. Yang dimana pada akhirnya wanita itu pun berhasil mencuri mobil pria tadi. Tapi tentu saja ulah mereka diketahui sang pemilik mobil, yang dimana mereka akhirnya mencoba mengejar wanita yang telah mencuri mobilnya itu. Tapi pengejaran itu tak berlangsung cukup lama karena pencuri wanita ini berhasil lolos dari pria sang pemilik mobil itu dengan pelarian yang memang sudah direncanakan. Dimana tak lama setelah mereka tiba di tempat ini, dua rekan yang tentu saja seorang wanita juga akhirnya tiba di tempat ini. Namun apakah kalian tahu kenapa para wanita ini mencuri mobil ini? Dimana mereka mencuri mobil ini karena ternyata di dalam mobilnya, yang lebih spesifiknya di dalam jok kursi mobil tersebut, terdapat berlian yang disembunyikan oleh sang pemilik berlian. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, di mana kita diperlihatkan aksi pencurian berlian yang dilakukan oleh para wanita, yaitu Emma, Sasha Law, Jessica, dan Margot Roset, yang saya bisa konfirmasikan adalah pemimpin dari kelompok pencuri ini yang dikenal di dunia kriminal sebagai kelompok The Harem. Dan kelompok inilah yang akan menjadi blacklist kali ini. Dan setelah ini, kita pun diperlihatkan lagi seorang pria bernama Zack Small baru saja tiba di suatu rumah, yang dimana ternyata Zack Small ini adalah aset Reddington bagian akuntan yang biasanya bertugas mencuci uang milik Reddington ataupun transaksi-transaksi bisnis lainnya. Dan Reddington datang ke tempat ini ternyata meminta Zack akuntannya ini untuk menyiapkan dana seperti yang Reddington tulis, dengan alasan Reddington mendapat
mendapatkan sebuah peluang investasi bisnis baru. Namun tak lama setelah Reddington mengungkapkan alasannya kepada Zack untuk menyiapkan dana, Agent Kin tiba di tempat ini di mana Reddington yang melihat itu mengenalkan Agent Kin kepada Zack yang bekerja sebagai akuntan Reddington itu. Tapi Agent Kin yang mendengar itu dan melihat aktivitas operasi kejahatan yang ada di tempat ini langsung memberitahu Zack dengan berkata bahwa dia adalah agent FBI dan Reddington adalah informannya, yang membuat Agent Kin harus mengabaikan kejahatan Reddington, termasuk jika Reddington membunuh Zack dan yang lain jika memberitahu informasi Reddington bekerja sama dengan FBI kepada siapapun. Tapi di lain sisi, Agent Kin juga tidak berkewajiban untuk mengabaikan kejahatan Zack dan yang lain yang ada di tempat ini. Jadi, jika Zack dan kawan-kawan tetap berkomitmen berada di tempat ini selagi masih ada Agent Kin di sini, maka Agent Kin akan membawa Zack dan kawan-kawan dengan dakwaan kejahatan yang dilakukan di tempat ini. Dimana akibat perkataan Agent Kin itu, seketika Zack dan kawan-kawan yang tak ingin ditangkap itu pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Namun apakah alasan yang membuat Agent Kin hari ini tidak seperti biasanya? Dimana tentu saja alasannya adalah akibat episode sebelumnya, yang dimana Agent Kin diberitahu Dembe bahwa Reddington telah membunuh Mr. Kaplan. Namun di sini Agent Kin tidak mengungkapkan apa yang diketahuinya dari Dembe itu, karena dia datang ke sini akibat Reddington yang ingin memberikan kasus tentang blacklist kali ini. The harem. Ew. Well, this harem Di mana Reddington pun akhirnya menjelaskan tentang kasus yang akan dia berikan, di mana dia mengetahui bahwa daftar perlindungan saksi pemerintah Amerika telah dicuri, dan Reddington tidak mengetahui siapa yang telah mencurinya. Namun Reddington mengetahui siapa yang akan mencuri selanjutnya, yaitu The Harem, kelompok elit pencuri wanita yang kita lihat di scene awal tadi. Dan Reddington menyampaikan kelompok itu mencuri hanya dari penjahat lain. Namun dengan terbukanya daftar perlindungan saksi itu, waktunya bukanlah suatu kebetulan, karena setiap saksi yang ada di dalam daftar yang akan dicuri oleh kelompok The Harem akan dalam bahaya jika identitas mereka bocor, dan itu membuat daftar perlindungan saksi itu sangat berharga dan tak tertahankan bagi The Harem untuk mencurinya. Dan Reddington menyarankan Agent Kin untuk menangkap The Harem di saat mereka melakukan aksinya, dan jika itu berhasil, maka Agent Kin akan menyelamatkan nyawa semua orang yang ada di dalam daftar perlindungan saksi itu. Catch them in the act of stealing it, you'll save the lives of everyone on that list. Dan ternyata, agar bisa menangkap The Harem ketika melakukan aksinya, Reddington menyarankan Agent Kin untuk menyusup ke kelompok tersebut atau menjadi member The Harem yang baru. Dan tentu saja, itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Tapi Reddington mengenal seseorang yang bisa menjamin agar Agent Kin bisa masuk ke kelompok itu, yaitu pria ini yang bernama Craig Gainer. Dan pria ini diketahui sangat mengenal Margot, pemimpin kelompok tersebut. Dan jika pria ini mau membantu agar Agent Kin bisa masuk kelompok The Harem itu, FBI akan mengurangi hukuman adik pria ini yang ternyata saat ini sedang dalam penjara. Ya, akhirnya akibat mengetahui tawaran Donald, pria ini pun bersedia membantu dan memberikan instruksi Agent Kin agar bisa diterima menjadi member The Harem itu. You're still gonna have to prove yourself. Yang dimana untuk membuktikan skill Agent Kin layak untuk bergabung dengan kelompok The Harem, Agent Kin menyamar sebagai petugas hotel yang ingin mengecek kamar sebelum Margot check out dari kamar hotel ini. Yang dimana di sini Agent Kin berhasil menemukan berlian hasil curian di scene awal tadi, lalu meninggalkan catatan jika Margot ingin berliannya kembali, Agent Kin akan menunggunya di bar yang ada di hotel ini. Yang tentu saja Margot pun langsung menemui Agent Kin yang sudah menunggunya di mana di sini. Setelah memberikan kembali berliannya, Agent Kin mengungkapkan maksudnya dengan berkata bahwa dia adalah Liz Crawford dan Agent Kin ingin bergabung
bergabung dengan The Harem yang dimana itu membuat Margot bertanya keahlian apa yang dimiliki Agent Kin. Agent Kin pun menjawab bahwa Agent Kin bisa membaca orang, yang tentu saja itu memang pekerjaannya sebagai profiler di FBI. Dimana Agent Kin kemudian menyampaikan bahwa dia dapat memberitahu orang-orang dengan tepat apa yang perlu mereka dengar untuk melakukan apa yang Agent Kin perlukan untuk mereka lakukan. Dan tambahan lainnya adalah dia pernah bekerja sama dengan Craig yang kita lihat tadi. Dan jika Margot tidak percaya, Agent Kin menyampaikan bahwa Craig bisa menjamin Agent Kin. Dimana setelah mendengar itu, Agent Kin pun akhirnya dibawa Margot dan Emma untuk memastikan perkataan Agent Kin, yang tentu saja Donald dan Nafawi pun mengikuti Agent Kin itu. Dan ternyata Agent Kin dibawa untuk menemui Craig yang saat ini sudah bersama Jessica dalam keadaan terikat di kursi roda. Dan di sini Agent Kin dan Craig berhasil memainkan perannya dengan sangat baik. Tapi Margot yang mengetahui itu menegaskan bahwa hanya ada satu bos di kelompoknya, yaitu Margot. Dan jika Agent Kin ingin menjadi bagian The Harem, Margot memerintahkan Agent Kin untuk membunuh Craig Gaynor ini dengan alasan Margot mendapatkan informasi bahwa adik Craig yang ada di penjara mendapatkan keringanan hukuman karena berperilaku baik. Tapi Margot sangat mengenal adik Craig itu yang tidak memiliki perilaku baik sama sekali, yang membuatnya berasumsi Craig membuat kesepakatan dengan FBI. Dan ini juga sebagai tes Agent Kin agar bisa masuk ke kelompoknya. Tapi Agent Kin yang mendengar itu semua menyampaikan kepada Margot untuk membunuh Craig sendiri. Karena bagaimanapun Agent Kin akan tetap lulus ujiannya. Dimana Agent Kin sangat yakin apa yang dibutuhkan The Harem adalah sebuah kesetiaan, bukan pengikut yang buta. Dan karena Agent Kin orangnya setia, dia tidak bisa membunuh Craig. Dengan alasan Agent Kin pernah bekerja sama dengan Craig. Margot yang mendengar jawaban Agent Kin itu pun terlihat cukup puas dengan jawabannya. Tapi yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Still haven't forgotten my orca. Di mana Margot yang memiliki dendam pribadi dengan Craig akhirnya membunuh Craig dengan sekali tembakan. Tapi sebetulnya Agent Kin berharap bahwa perkataannya bisa membuat Margot melepaskan Craig Gaynor ini. Tapi nyatanya Craig pun akhirnya harus mengalami nasib yang naas akibat membantu Agent Kin. Welcome to the harem. Di mana Agent Kin pun akhirnya resmi atau berhasil menjadi kelompok The Harem yang baru. Sementara untuk Donald dan Nafabi, mereka akhirnya kembali ke Blackside dan menyampaikan kepada Cooper bahwa Craig sudah tewas dibunuh oleh Margot. Tapi Cooper yang mendengar itu menyampaikan bahwa mereka akan menangkap Margot itu ketika saatnya tiba. Dan di sini mereka akhirnya mengetahui latar belakang masing-masing kelompok The Harem itu, kecuali satu orang, yaitu Emma, yang diketahui dari audio Agent Kin. Emma menggunakan aksen Inggris. Namun siapakah Emma itu? Karena hanya dia yang Aram tidak bisa identifikasikan profilnya. Dan untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dimana di sini akibat daftar perlindungan saksi milik Amerika yang telah dicuri, Cooper baru saja mendapat informasi bahwa satu nama yang ada di dalam daftar itu baru saja ditemukan tewas. Dan mengetahui itu, Cooper memerintahkan untuk menghubungi Reddington dengan harapan Reddington bisa memberitahu tersangka yang baru saja melakukan pembunuhan itu ataupun memberikan petunjuk. Sementara di sisi Reddington itu sendiri, ternyata saat ini dia sedang berada di Australia di perusahaan kapal pesiar milik pria ini, yang dimana tanpa basa-basi lagi Reddington menyampaikan bahwa dia tahu perusahaan kapal pesiar milik pria ini yang bernama Carter Wilson akan mengalami kebangkrutan. Tapi Reddington akan menjaminnya agar itu semua tidak terjadi, dengan syarat pria ini akan mengangkut kargo milik Reddington yang tidak diberitahu apa isi kargo milik Reddington itu, dengan alasan agar pria ini tidak mendapatkan masalah di kemudian harinya. Jadi
sebaiknya pria ini tidak perlu mengetahui isi kargo Reddington itu. Dan di sini kita akhirnya mengetahui mengapa Reddington meminta akuntannya Zack Small di scene awal untuk menyiapkan dana yang ternyata untuk meminjami pria ini dengan niat tertentu. Pria ini pun akhirnya bersedia jika Reddington memang sudah mengirimkan dana yang dibutuhkan pria ini. Dan setelah dari tempat ini, Reddington pun ke Black Site akibat panggilan FBI yang membutuhkan masukannya. Karena salah satu saksi yang berada di dalam program milik pemerintah baru saja tewas akibat hilangnya daftar nama-nama yang masuk perlindungan saksi yang biasa disebut dengan WITSEC. Dan Reddington yang mengetahui itu pun menyampaikan bahwa yang membunuh saksi itu adalah Tony Giannusa. Tapi Reddington menyarankan untuk tidak menangkap Tony itu karena menurut Reddington itu akan sia-sia saja dengan alasan Reddington berkeyakinan Tony tidak mengetahui keberadaan WITSEC itu dan hanya Agent Keen atau kelompok The Harem yang bisa menuntun mereka untuk menemukan WITSEC atau daftar perlindungan saksi itu. Jadi kesimpulannya adalah Reddington meminta Donald dan kawan-kawan untuk menunggu saja ketika Agent Keen dan The Harem berhasil mencuri WITSEC tersebut. If you arrest him, you'll never find out. Only Agent Keen can ascertain that. Dan sebelum Reddington pergi dari Black Site, Dembe memberitahu Reddington bahwa Dembe sudah 2 kali menghubungi Zack Small, akuntan Reddington itu. Tapi tidak ada jawaban. Reddington yang mendengar itu pun meminta Dembe untuk terus menghubunginya karena jika Zack tidak mentransfer pria ini dalam waktu yang ditentukan, maka Reddington bisa kehilangan tender bisnisnya. Dan untuk Agent Keen dan The Harem, mereka sedang merencanakan untuk mencuri WITSEC atau daftar nama perlindungan saksi yang ternyata diketahui The Harem bahwa Tony Giannusa bisa memberikan informasi keberadaan WITSEC tersebut. Dan itulah sebabnya di scene awal The Harem mencuri berlian karena berlian yang mereka curi sebetulnya milik Tony Giannusa itu. Dan The Harem berencana mengembalikan berlian tersebut agar Tony mau memberi informasi tentang WITSEC yang menjadi incaran mereka sebetulnya. Yang pada akhirnya berkat rencana yang diusulkan oleh Agent Keen, The Harem berhasil bertemu dengan Tony tanpa terluka sama sekali. Yang dimana sebelumnya Tony ini berniat membunuh The Harem karena telah mencuri berliannya. Tapi berkat Agent Keen, semua itu pun bisa dihindari. Yang membuat The Harem bisa bernegosiasi dengan Tony ini, di mana Margot menyampaikan kepada Tony bahwa dia akan mengembalikan berliannya jika Tony mau memberitahu siapa yang mempunyai daftar WITSEC yang mereka inginkan. Yang tentu saja Tony pun akhirnya memberitahu Margot tentang sosok yang memiliki WITSEC atau daftar nama perlindungan saksi itu. Yang ternyata WITSEC tersebut dimiliki oleh seorang hacker bernama Heldred. Dan hanya informasi itu yang bisa diberikan Tony karena Tony juga melakukan kontak dengannya hanya secara digital. Dan setelah mengetahui itu, Agent Keen pun akhirnya bertemu dengan Donald di suatu taman untuk melaporkan tentang perkembangan kasus yang mereka kerjakan. Di mana Agent Keen memberitahu bahwa untuk saat ini mereka sudah mengetahui tentang hacker yang memiliki WITSEC itu. Tapi untuk saat ini, The Harem belum mengetahui lokasi hacker tersebut. Namun Agent Keen akan segera memberitahu jika The Harem sudah mengetahui lokasi hacker tersebut. Dan di sini Agent Keen bertanya kepada Donald apakah sudah mengetahui tentang latar belakang si Emma. Karena di antara anggota The Harem, Agent Keen sangat kesulitan membaca sosok Emma tersebut. Di mana Donald yang mendengar itu menjawab bahwa Aram juga tidak bisa mendapatkan sama sekali profil Emma itu, yang sepertinya identitasnya dihapus layaknya seorang profesional. Yang pada akhirnya setelah Donald pergi dari tempat ini, Agent Keen pun mengikuti Emma dari kejauhan, yang dimana Emma ternyata bertemu dengan Reddington di suatu tempat yang membuat Agent Keen dan kita akhirnya mengetahui mengapa identitas Emma tidak bisa ditemukan sama sekali oleh Aram, karena ternyata Emma adalah aset Reddington juga.
Di mana tak lama setelah scene ini, kita pun melihat Agent Keen dan Reddington bertemu di suatu tempat. Dan di sini, Agent Keen pun mendapat kepastian bahwa Emma memang bekerja untuk Reddington. Namun yang membuat Agent Keen bertanya, jika Reddington memang sudah memiliki orang di dalam kelompok The Harem, mengapa Reddington masih mengirim Agent Keen untuk menyusup ke sana? Di mana Reddington yang mendengar itu menjelaskan alasannya bahwa Emma mulai menjadi silent dan tak mau banyak memberi informasi seperti biasanya, yang membuat Reddington berpikir bahwa Emma sudah terlalu dalam memerani perannya di kelompok The Harem itu. Tapi Reddington meyakinkan Agent Keen Emma adalah orang yang bisa dipercaya. Dan Reddington juga tidak akan mengirim Agent Keen untuk menyusup ke sana jika Emma bisa mengancam keselamatan Agent Keen. Dimana setelah menemui Reddington, Agent Keen pun kembali menemui Margot yang sudah menunggunya. Dimana Margot memberitahu bahwa dia sudah menemukan cara untuk mencuri daftar WITSEC dari hacker yang bernama Heldred. Tapi untuk mengetahui lokasi hacker itu, Margot meminta Agent Keen dan Emma untuk mengunjungi kenalan Margot di pusat kota yang bisa membantu melacakkan lokasi hacker tersebut. Dan akibat ini, Agent Keen dan Emma pun mendapatkan kesempatan untuk berbicara berdua saja tanpa diketahui anggota The Harem yang lain. Yang dimana di sini Emma pun akhirnya menceritakan kepada Agent Keen bahwa dia sudah bekerja untuk Reddington kurang lebih hampir 8 tahun. Dimana sebelum dia bekerja dengan Reddington, dulunya bekerja sebagai analis di MI6 atau Intelijen Inggris, bagian kasus imigrasi tingkat rendah. Dan ketika itu, Emma melihat Reddington membuat kesepakatan dengan agent MI6. Tapi Emma tidak tahu apakah Reddington bekerja juga untuk MI6. Ya akhirnya, tak lama setelah itu, Emma berhenti dari pekerjaannya dan ditawari oleh Reddington untuk bekerja dengannya. Ya akhirnya, Emma pun diutus Reddington untuk masuk ke kelompok The Harem dengan niat Reddington bisa mencuri lebih dahulu jika The Harem ingin mencuri sesuatu yang membuat Reddington tertarik. Tapi belakangan ini, Emma sempat berpikir untuk keluar dari The Harem karena dia merasa sudah terlalu banyak melewati batas. Namun dia juga menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dimana Agent Keen yang mendengar itu menjawab bahwa tidak ada kata terlambat akan hal itu. It's never too late. Dimana setelah percakapan mereka ini, Agent Keen dan Emma sudah mengetahui lokasi hacker tersebut yang kita tidak diperlihatkan scene-nya. Dan di sini, Agent Keen memberitahu Donald bahwa hacker yang memiliki daftar WITSEC itu sedang berada di Hong Kong. Dan The Harem berencana pergi ke Hong Kong untuk mencuri daftar WITSEC itu. Dimana Donald yang mendengar itu menjawab bahwa FBI tidak memiliki yurisdiksi di Hong Kong dan menyarankan Agent Keen untuk menghentikan penyamarannya. Terlebih, Donald juga sudah tahu dari Agent Keen bahwa Emma selain bekerja dengan Reddington, Emma telah membelot untuk Margot, yang membuat Donald berpikir bahwa itu bisa mengancam keselamatan Agent Keen jika Emma ternyata akhirnya memberitahu Margot bahwa Agent Keen adalah anggota FBI. Namun Agent Keen yang mendengar itu berkata bahwa dia akan tetap pergi ke Hong Kong agar bisa mendapatkan daftar WITSEC setelah The Harem berhasil mencurinya. Dan dia juga yakin Emma tidak akan memberitahu Margot bahwa Agent Keen adalah anggota FBI karena Agent Keen masih percaya kepada Emma itu. But I trust her. I'll make contact from Hong Kong. Namun sebelum kita melihat aksi pencurian yang akan dilakukan The Harem di Hong Kong, kita akan ke sisi Reddington yang saat ini kembali menemui Carter Wilson, pemilik perusahaan kapal pesiar itu. Namun sebelum Reddington bertemu dengannya, Dembe memberitahu bahwa sudah 4 kali dia meninggalkan pesan untuk Zack Small, akuntannya itu, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan sama sekali. Ya akhirnya setelah Reddington bertemu dengan Carter Wilson itu pun, Carter memberitahu Reddington bahwa kesepakatan mereka telah batal karena sampai saat
ini, Reddington juga tidak ada mentransfer uang seperti yang sudah dijanjikan. Terlebih, Carter juga sudah membuat kesepakatan dengan orang lain yang bersedia menjamin Carter agar bisnis Carter ini tidak mengalami kebangkrutan. Reddington yang memang tak bisa apapun karena akuntannya memang tak bisa dihubungi, tak mau bersikeras agar tetap bisa melanjutkan bisnisnya. Namun sebelum Reddington pergi, Reddington bertanya kepada Carter siapakah nama orang yang sudah menjamin Carter ini agar tidak mengalami kebangkrutan. Yang dimana Carter memberitahu bahwa seseorang itu bernama Baldur Magnusson yang tentu saja Reddington mengenal Magnusson itu. Dan bisa saya konfirmasikan bahwa dia adalah salah satu saingan atau rival bisnis Reddington. Namun apakah sebenarnya yang terjadi dengan akuntan Reddington itu? Apakah dia melarikan diri membawa uang Reddington akibat mengetahui Reddington ternyata bekerja dengan FBI? Dan untuk mengetahuinya, kita tunggu saja ketika semuanya sudah terungkap. That's a coincidence. I don't believe in coincidences. Dan saat malam tiba dan berada di Hong Kong, kita melihat The Harem menyusun rencana untuk aksi mencuri daftar WITSEC itu. Yang dimana mereka mengetahui bahwa daftar WITSEC tersebut berbentuk digital atau chip. Dan yang jadi masalah, hacker tersebut menyembunyikannya di dalam tangannya, yang dirancang sedemikian mungkin jika hacker itu tewas dan chip itu masih ada di dalam tangannya, maka chip itu akan rusak. Tapi dengan rencana yang sudah disiapkan Sasalau ini, mereka akan mencoba membius hacker tersebut lalu mengeluarkan chip itu dan segera memasukkan ke alat yang sudah mereka siapkan ini. Kurang lebih seperti denyut jantung buatan agar chip berisi daftar WITSEC itu tidak akan rusak. Dan di sini sambil menunggu kedatangan target mereka itu, Agent Kim dan Emma kembali berbincang, yang dimana Emma sampai menceritakan bahwa dia memiliki seorang putra yang saat ini dia sekolahkan bola. Dan Emma kadang mengunjungi putranya itu, tapi akibat Emma yang terlalu lama bersama The Harem, Emma sampai tak tahu harus berkata apa kepada putranya itu jika dia mengunjungi putranya itu. Agent Kim yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa semuanya belum terlambat. Emma masih bisa keluar dari semua ini. Dan Agent Kim juga berjanji akan membantunya. Dimana jika Agent Kim sudah berhasil mendapatkan WITSEC, Agent Kim ingin Emma mau bersaksi untuk melawan Margot di pengadilan. Tapi kemudian percakapan mereka itu terganggu karena target mereka telah diketahui baru saja tiba. Yang dimana setelah mengetahui itu, Jessica dan Emma pun mulai bersiap untuk menunggu di kamar yang sudah mereka rencanakan. Dimana tugas Sasalau ini adalah bagian pengalihan kamera CCTV. Untuk Margot, dia akan menunggu di mobil van yang akan mereka gunakan untuk melarikan diri. Sementara Agent Kim memancing target untuk masuk ke kamar yang dimana Emma dan Jessica sudah menunggunya. Tapi sebelum Agent Kim dan target mereka itu masuk ke kamar, Emma dan Jessica dikejutkan dengan pasangan yang baru saja selesai bercinta di kamar mandi itu. Yang dimana tanpa berpikir panjang, Jessica pun menembaknya dengan senjata bius, yang sebetulnya mereka hanya memiliki 2 amunisi bius yang mereka siapkan untuk target mereka. Dan tak lama setelah itu, target mereka akhirnya masuk bersama Agent Kim, yang dimana mengetahui situasinya, Agent Kim pun langsung berinisiatif hingga pada akhirnya mereka berhasil membuat target mereka tidak sadarkan diri, dan Agent Kim pun berhasil mengeluarkan chip berisi daftar WITSEC itu. Tapi di saat mereka ingin pergi, Emma membuat alasan yang dimana dia mengambil chip itu dan membuat Agent Kim berdiam di kamar ini sejenak untuk membersihkan noda darah yang ada di wajahnya. Yang sebenarnya niat Emma itu adalah mengambil chip itu sendiri, atau simpelnya Emma mengkhianati anggota yang lain. Dan terlebih saya juga bisa konfirmasikan bahwa Emma melakukan ini atas kemauannya sendiri, bukan karena diperintah oleh Reddington, dimana pada akhirnya Emma pun berhasil melarikan diri. Sementara Agent Kim dan Jessica terjebak di dalam kamar tadi, dimana saat Jessica mencoba keluar kamar terlebih dahulu, inilah yang terjadi.
anak buah Eldridge membunuh Jessica itu. Yang dimana Margot yang mengetahui itu pun mengaktifkan protokol untuk berpencar dan akan bertemu dalam 72 jam ke depan sesuai rencana cadangan mereka. Sementara Agent Keen, untungnya dia berhasil mengecoh anak buah Eldridge yang berhasil memasuki kamar hotel tersebut dan mengancamnya, yang akhirnya membuat Agent Keen berhasil keluar dengan selamat dari tempat ini. Dimana setelah Agent Keen berhasil keluar, Agent Keen pun langsung menghubungi Donald dan kawan-kawan dan menjelaskan situasinya. Dimana Emma melakukan pengkhianatan untuk kelompoknya The Harem, termasuk ke Reddington juga. Dan untuk alasannya, saat ini Agent Keen belum mengetahuinya. Tapi Agent Keen jadi mengetahui tujuan Emma setelah mengingat cerita Emma semalam, bahwa Emma mungkin mengunjungi putranya, dan Agent Keen akan menghubungi Reddington berharap Reddington tahu lokasinya. Yang tentu saja Reddington sudah pasti tahu, karena bagaimanapun Emma sudah menjadi asetnya selama 8 tahun. Namun sebelum kita melihat Reddington mendatangi Emma itu, kita diperlihatkan Donald akhirnya berhasil menangkap Margot dengan tuduhan pembunuhan Craig Gaynor tadi. Dan Sasalau juga dikonfirmasi oleh Nafawi bahwa dia sudah dijemput oleh kepolisian saat tiba di bandara. Dan untuk Reddington, dia pun akhirnya bertemu dengan Emma yang saat ini melihat putranya yang sedang latihan bermain bola. Dimana di sini kita akhirnya mengetahui alasan Emma, dimana Emma berniat menjual daftar Witsec itu untuk membiayai kehidupan tenangnya bersama putranya. Karena Emma tak ingin lagi hidup di dunia kriminal, atau lebih simpelnya, Emma ingin pensiun. Reddington yang mengetahui itu dari Agent Keen pun akhirnya memberikan sebuah rumah yang sudah disiapkan untuk Emma dan putranya. Dan nanti Reddington yang akan membiayai hidupnya. Namun di sini Reddington bertanya kepadanya, jika Emma memang ingin keluar, kenapa sebelumnya tak mengungkapkan kepada Reddington? Karena jika Emma memberitahunya, tentu saja Reddington pasti akan membantunya. Dimana Emma yang mendengar itu menjawab bahwa dia tidak pernah berpikir Reddington akan mengizinkan akan hal itu. Ya, akhirnya setelah mendengar itu, Reddington meminta Emma untuk menyerahkan daftar Witsec atau perlindungan saksi itu. Yang dimana setelah dari tempat ini, Reddington pun bertemu dengan Agent Keen di suatu tempat dan langsung memberikan daftar Witsec itu kepada Agent Keen. Dimana di sini Agent Keen yang melihat itu langsung beranggapan dan menyampaikan bagaimana dengan Emma. Apakah Reddington membunuh Emma seperti Reddington membunuh Mr. Kaplan karena telah mengkhianati Reddington? Dimana perkataan itu langsung membuat Reddington menatap ke arah Dembe, karena kita tahu Dembe lah yang memberitahu Agent Keen akan hal itu. Dan di sini Agent Keen yang terlihat kesal kembali menyampaikan apakah agenda Reddington ingin FBI mengambil Witsec itu agar Reddington bisa mengetahui daftar nama saksi lalu membunuh salah satu yang masuk dalam daftar perlindungan saksi itu, lalu meminta FBI untuk membiarkannya dengan alasan untuk kebaikan yang lebih besar. Reddington yang mendengar itu semua pun tak mau melakukan pembelaan tentang apa yang dilakukannya terhadap Mr. Kaplan. Tapi untuk daftar Witsec yang Agent Keen salah menyimpulkan agendanya, Reddington pun akhirnya menjelaskan dengan menceritakan sebuah cerita di mana bertahun-tahun yang lalu seorang ibu rumah tangga di Wisconsin bernama Maureen Rowan berada di luar rumahnya pada larut malam bersama anjingnya. Dan saat itu Maureen tak sengaja menyaksikan tetangganya yang bernama Alex Selagunov, seorang tokoh yang paling disegani di mafia Rusia, memindahkan mayat ke bagasi mobil tanpa melihat keadaan sekitar bahwa ada yang melihatnya. Jadi saat itu Maureen punya dua pilihan, yaitu tetap diam atau melakukan hal yang benar, di mana Maureen akhirnya memilih untuk bersaksi. Dan sementara Maureen membantu membawa Alex Selagunov ke pengadilan, dia juga mengorbankan sisa hidupnya karena Maureen harus masuk perlindungan saksi. Karena jika pihak Alex Selagunov mengetahui sosok saksi ternyata adalah tetangganya, maka itu sudah bisa dipastikan Maureen akan dibunuh oleh pihak mafia Rusia itu. Dan Anda pasti sudah bisa menebak siapa Maureen ini. Yaps, dia adalah saudari Mr. Kaplan.
Dan Reddington ingin Zack itu bukan untuk membunuhnya, melainkan agar pihak Rusia tetap tidak mengetahui tentang sosok Maureen Rowan ini. Tapi Reddington juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini tidak semata-mata bisa memaafkan apa yang telah dilakukannya kepada Mr. Kaplan itu. Dimana setelah Agent Keen pergi, Dembe pun akhirnya memberitahu Reddington alasan mengapa dia memberitahu Agent Keen. Dimana Dembe mengatakannya karena Dembe merasa penting bagi Agent Keen untuk mengetahuinya. Reddington yang mendengar itu pun mencoba memahami maksud baik dari Dembe ini. Karena bagaimanapun, lambat laun Agent Keen pasti akan mengetahuinya juga. Ya, akhirnya setelah dari tempat ini, Reddington dan Dembe pun kembali ke rumah operasi pencucian uang milik Reddington. Di mana anak buahnya ini memberitahu Reddington bahwa Zack Small, akuntan Reddington, itu sudah tewas. Yang diberitakan tewas karena serangan jantung. Namun yang jadi masalah, Zack itu tewas ketika membawa uang untuk kepentingan investasi bisnis Reddington yang akhirnya menjadi gagal. Dan anak buahnya ini juga tidak tahu kemana semua uang Reddington itu. Dan untuk saat ini itu akan menjadi misteri hari ini. Tapi yang menarik adalah ketika Reddington menyampaikan kepada Dembe dengan berkata bahwa Zack tewas bukan karena serangan jantung, bahwa ada seseorang yang telah sengaja membunuh akuntannya itu, dan seseorang itu bertekad untuk memulai perang dengan Reddington. Someone determined to start a war. Namun siapakah yang dimaksud dengan seseorang itu? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Cerita dimulai di mana sebelum ke masa yang sekarang, kita akan mundur 14 tahun sebelumnya di sebuah negara yang bernama Moldova. Di mana di sini kita melihat seorang gadis kecil yang ada di rumah sakit terbangun dari tidurnya, dan gadis kecil ini yang tak mendengar sama sekali orang beraktivitas mencoba mengeceknya dengan keluar kamar, yang dimana gadis kecil itu cukup terkejut karena melihat mayat tergeletak tidak jauh dari pintu. Dan ternyata semua orang yang ada di tempat ini tewas kecuali gadis kecil ini. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahui kenapa itu semua bisa terjadi. Tapi tak lama kemudian 3 orang menggunakan masker dan membawa senjata datang ke tempat ini, yang mungkin mereka ini paham dengan situasi di tempat ini. Sementara kembali ke masa yang sekarang, tepatnya di hari ketika episode sebelumnya, kita melihat gadis kecil tadi itu sekarang menjadi dewasa seperti yang kalian lihat ini. Dan saat ini ternyata dia sedang masuk ke ruangan panti pijat yang terdapat Zack Small, akuntan Reddington ini. Dan Zack yang mengira wanita itu adalah karyawan baru tempat ini membiarkannya untuk memijat tubuh Zack itu. Tapi setelah wanita itu memberikan kecupan ke mulut Zack, wanita itu pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Yang dimana setelah kepergian wanita itu, seketika tubuh Zack pun terlihat mengerikan, yang dimana akhirnya membuat Zack tewas seketika. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana kita diperlihatkan kronologi kematian Zack, akuntan Reddington itu. Sementara di sisi Reddington, setelah kematian Zack, Reddington akhirnya mengetahui kerugian yang dialaminya atas hilangnya uang milik Reddington untuk bisnis di episode sebelumnya, yaitu sekitar $200 juta yang saat ini Reddington tidak mengetahui kemana uangnya itu. Di mana tak lama setelah mengetahui itu, Agent Keen pun datang menemuinya, yang dimana Reddington akhirnya menjelaskan masalah yang dialami Reddington ini. Di mana transaksi untuk kepentingan bisnisnya kepada perusahaan kapal pesiar di episode yang lalu itu telah gagal ditenderkan karena akuntan Reddington meninggal sebelum dia bisa mentransferkan dananya. Namun Reddington mendapatkan isu bahwa yang membunuh akuntannya adalah saingan lama Reddington dalam bisnis, yaitu Baldur Magnusson. Karena di saat Reddington kehilangan tendernya, Baldur
Magnusson yang mendapatkan tender itu. Dan untuk itu, Reddington meminta bantuan kepada FBI untuk mencari tahu siapa yang sudah membunuh akuntannya itu. I'm under attack, Elizabeth, and I need to find out by whom. Di mana Agent Keane pun akhirnya memberikan kasusnya kepada Donald dan kawan-kawan, yaitu menemukan tersangka yang sudah membunuh akuntan Reddington itu. Di mana setelah CDC memeriksa jasad Zack Small itu, CDC mengkonfirmasi bahwa Zack tewas karena penyakit menular. Yang dimana Agent Keane dan Donald pun akhirnya pergi ke CDC untuk mendapatkan detail penyakit menular yang sudah membunuh Zack akuntan Reddington itu. Any idea what we're dealing with? Dan di sini dokter ini pun menjelaskan detail tentang penyakit yang sudah membunuh Zack itu. Di mana penyakit itu disebut Lucent, penyakit yang sangat mematikan. Karena bersentuhan saja, maka penyakit itu pun bisa menular dan membuat yang terinfeksi akan tewas seketika. Dan di sini mereka pun akhirnya mengetahui bahwa seseorang telah menginfeksi Zack dengan penyakit Lucent itu. Yang setelah Aram memeriksa rekaman CCTV dekat panti pijat tempat Zack tewas, Aram berhasil mengkonfirmasi wanita yang telah menginfeksi Zack dengan penyakit itu. Dan setelah menelusuri jauh lebih dalam tentang wanita itu yang bernama Natalie Luka, Aram menjelaskan bahwa wanita itu sejak kecil sudah terjangkit penyakit mematikan Lucent itu. Tapi entah bagaimana tubuh Natalie bisa bertahan dari penyakit itu. Yang dimana pemerintah Moldova akhirnya menangani Natalie itu untuk disembuhkan. Tapi pada akhirnya mereka menyerah karena terlalu banyak memakan korban jiwa. Dan sejak saat itu yang kita lihat di scene awal tadi, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam respon penyakit menular bernama Hawthorne Biologis membawa Natalie ke klinik mereka untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Natalie Luka itu. Yang dimana setelah mendengar itu, Donald dan Natalie pun pergi ke perusahaan Hawthorne Biologis untuk mendapatkan informasi tentang Natalie itu. Di mana wanita ini mengkonfirmasi bahwa memang benar Natalie menjadi pasien perusahaannya. Tapi wanita ini menyampaikan Natalie telah pergi atas keinginannya sendiri karena perusahaannya juga tidak punya kuasa untuk menahan keinginan Natalie itu yang ingin hidup dengan bebas. Apalagi wanita ini mengetahui bahwa Natalie telah jatuh cinta dengan pria bernama Malik Roman. Meskipun mereka berdua tahu mereka tidak bisa saling bersentuhan. Dan untuk saat ini Donald dan Navabi hanya mendapatkan petunjuk itu saja. Tapi sebenarnya wanita ini tidak mengungkapkan semuanya dengan jujur. Karena tak lama setelah Donald dan Navabi pergi, wanita itu pun memberitahu atasannya tentang kunjungan FBI. Yang dimana wanita ini menyarankan atasannya untuk menghentikan penelitiannya untuk sementara. Tapi atasannya menolak akan hal itu dan meminta untuk membawa kembali Natalie hidup-hidup. Dan ternyata perusahaan Hawthorne Biologis ini melakukan penelitian kepada Natalie dengan niat memanfaatkan Natalie itu karena dari penyakit Natalie itu, perusahaan mereka ini sedang melakukan penelitian untuk membuat senjata biologis yang tentu saja sangat berbahaya dan mematikan. Dan itulah sebabnya Natalie melarikan diri bersama kekasihnya yang juga mantan pegawai perusahaan ini karena mereka mengetahui tentang penelitian senjata biologis yang menggunakan penyakit mematikan dari Natalie itu. Priority at this point is recovering Natalie alive. Understand? Sementara di sisi Natalie itu sendiri bersama kekasihnya Malik, terlihat Malik sedang mencoba mengambil sesuatu dari tulang belakang Natalie untuk penelitiannya. Dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa mereka melakukan ini. Dimana Malik ini berusaha melakukan penelitian agar bisa kebal terhadap penyakit Natalie itu. Karena untuk kesembuhan Natalie memang sangatlah mustahil. Jadi mereka pun berusaha agar Malik ini kebal dari penyakit Natalie ini. Agar mereka bisa bersentuhan dan melakukan hal lainnya layaknya pasangan kekasih pada umumnya. Jadi intinya adalah itu semua mereka lakukan hanya demi sebuah cinta. Yang dimana untuk memenuhinya mereka rela melakukan hal yang seharusnya tak mereka lakukan. Dan tak lama setelah ini Malik pun memberitahu bahwa mereka membutuhkan alat lagi untuk penelitiannya. Yang dimana itu membutuhkan uang yang cukup banyak. Dimana awalnya Natalie ini
ingin Malik menghentikan saja perjuangannya agar bisa bersatu. Karena Natalie tak mau membunuh orang lagi agar bisa mendapatkan uang. Tapi Malik yang mendengar itu pun meminta Natalie untuk tidak menyerah. Karena Malik hanya membutuhkan waktu sedikit lagi, yang dimana akhirnya perkataan itu pun membuat Natalie bersedia melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, dimana untuk mendapatkan uang mereka pun akhirnya membunuh security bank yang sedang membawa uang itu. Dan itulah hal yang mereka lakukan yang beratasnamakan sebuah cinta. Namun di sini kita akan tahan dulu tentang kasus kali ini, di mana kita akan ke sisi Reddington yang saat ini menghubungi Baldur Magnusson, saingan bisnisnya itu, yang dicurigai Reddington dalam pembunuhan Zack Small, akuntan Reddington itu. Dimana di sini Reddington bertanya kepadanya apakah Magnusson yang telah membunuh akuntannya itu. Tapi Magnusson yang mendengar itu menjawab bahwa kebenarannya tidaklah penting, yang dimana jawaban itu sangatlah ambigu. Ya akhirnya akibat mendapatkan jawaban seperti itu, Reddington pun mendatangi Tom dan memintanya untuk melakukan sebuah misi. Di mana dalam misinya itu, Reddington menceritakan bahwa dia pernah menciptakan sebuah nama yang sangat terkenal di dunia kriminal, yaitu Edward Liggett, di mana di dalam dunia kriminal, Edward Liggett itu adalah seorang pembunuh bayaran profesional, yang dimana sebetulnya Edward Liggett itu adalah Reddington sendiri, dan dia membunuh menggunakan nama itu hanya untuk kepentingan bisnisnya. Dan misi kali ini Reddington ingin Tom menggunakan nama itu untuk melakukan sebuah sandiwara pembunuhan seorang penjahat, yang dimana jika berjalan sesuai rencana, Reddington yakin saingannya Baldur Magnusson yang mendengar pembunuhan sandiwara itu akan mengkontak Tom dengan niat menyewa Tom untuk membunuh Reddington. Karena memang citra nama Edward Liggett itu sangat-sangat terkenal di dunia kriminal. Yang intinya, Reddington meminta Tom melakukan misi itu agar bisa mengetahui lokasi dari saingannya Baldur Magnusson itu. You want me to deliver him to you? Yes. Ya akhirnya setelah ini kita pun melihat aksi Tom yang diberi misi oleh Reddington itu. Dimana di sini dengan skill yang dimiliki Tom berhasil melumpuhkan anak buah dari targetnya itu. Dimana di sini Reddington pun menjelaskan kepada penjahat ini bahwa dia hanya ingin melakukan sandiwara pembunuhan. Jadi untuk itu Reddington meminta untuk tidak perlu khawatir, karena jika semuanya sudah selesai, maka Reddington berjanji akan membebaskan penjahat ini. Ya akhirnya setelah menyiapkan semua bukti pembunuhan sandiwara di kamar hotel ini, Reddington pun memancing pegawai hotel ini dengan niat agar Magnusson mengetahui pembunuhan itu. Dan nama pembunuhnya adalah Edward Liggett, yang setelah Reddington pergi, sesuai perkiraannya penjaga hotel ini pun langsung menghubungi Magnusson, yang setelah percakapan mereka itu selesai, kita pun melihat Tom dibawa oleh anak buah dari Baldur Magnusson itu untuk bertemu dengan atasannya itu. Mr. Liggett, my employer would like a word with you. Dan itulah rencana Reddington yang berhasil sesuai dengan perkiraan penjahat super jenius Raymond Reddington ini. Dimana setelah Tom bertemu dengan Baldur Magnusson itu, dengan cepat Tom pun langsung mengeluarkan kemampuannya untuk membuat anak buah Magnusson tak bisa berkutik. Yang dimana setelah itu terjadi, Reddington pun akhirnya tiba dan meminta Tom maupun Dembe untuk meninggalkannya berdua saja dengan Magnusson ini. I didn't kill your accountant. Dimana setelah berbincang cukup lama dengan Magnusson ini, Reddington akhirnya mendapat kepastian bahwa Magnusson bukanlah dalang pembunuhan akuntannya itu. Yang dimana sebetulnya Reddington berharap bahwa Magnussonlah orangnya, agar bisa segera menenangkan pikirannya yang sampai saat ini belum mendapat jawaban siapa dalang dibalik kematian akuntannya itu.
Setelah Reddington pergi meninggalkan Magnusson tanpa membunuhnya, kita pun kembali ke kasus yang dikerjakan Donald dan kawan-kawan itu. Di mana berkat Aram, FBI akhirnya berhasil menemukan kediaman Natalie dan Malik. Tapi mereka tidak menemukan Natalie dan Malik itu. Dimana untuk Malik dan Natalie itu sendiri yang ada di suatu tempat. Setelah membeli alat penelitian dari hasil perampokan mereka, Malik akhirnya mengetahui FBI ada di tempat tinggal mereka setelah melihat live cam dari ponselnya. Dan akibat mengetahui itu, Malik pun menyampaikan kepada Natalie bahwa mereka harus mengulang dari awal lagi. Dan Malik ingin Natalie untuk tidak menyerah akan hal itu, di mana Malik mengungkapkan bahwa dia memiliki pekerjaan lain yang sudah lama direncanakannya. Dan Malik berjanji bahwa ini adalah untuk terakhir kalinya, yang dimana Natalie pun akhirnya setuju dengan rencana Malik itu. I'll feel your breath against my skin. I'll kiss you. Sementara untuk Donald dan kawan-kawan yang ada di kediaman Malik, mereka pun akhirnya mengetahui dengan jelas kenapa Malik dan Natalie sampai melakukan perbuatannya, yaitu cinta. Yang bagaimanapun perbuatan mereka tidak bisa dibenarkan. Dan akibat tempat ini, Donald dan kawan-kawan juga akhirnya mengetahui rencana selanjutnya yang akan dilakukan Malik dan Natalie itu. Yang dimana mereka berencana mendatangi suatu tempat di mana orang-orang kaya sedang bermain judi mingguan. Yang tentu saja untuk mendapatkan uang yang entah bagaimana mereka akan melakukannya. Dan pada akhirnya, akibat mengetahui itu, Donald dan Navabi pun menuju tempat itu. Dimana dalam perjalanannya, Ara memberitahu bahwa tim hazmat untuk membawa Natalie sedang menuju tempat itu juga kurang lebih 10 menit lagi. Sementara untuk Natalie dan Malik, mereka ternyata sudah tiba di tempat perjudian orang-orang kaya itu. Dan saat Donald dan Navabi tiba di tempat ini, mereka pun segera mencari Malik dan Natalie itu. Dimana tak membutuhkan waktu yang lama, Donald berhasil menemukan Natalie yang belum sempat memulai aksinya itu. Natalie yang melihat Donald pun akhirnya mencoba untuk melarikan diri. Namun pelarian itu berhasil dicegat oleh Navabi. Dimana di sini Navabi mencoba meminta Natalie untuk berhenti dan ikut dengannya. Tapi Natalie yang tak ingin dikurung lagi dan menjadi subjek penelitian, mencoba menghampiri Navabi dan menyentuhnya. Dimana itu tentu saja bisa membuat Navabi tertular dengan penyakitnya itu. Ya akhirnya inilah yang terjadi. Dimana untungnya Donald datang dan melumpuhkan Natalie menggunakan senjata kejut. Dan setelah ini, Natalie pun dibawa oleh 2 orang berpakaian hazmat untuk diamankan. Yang dimana sebetulnya yang membawa Natalie itu bukanlah bagian tim FBI, melainkan dari perusahaan Houghton Biologis yang ingin menculik dan meneliti Natalie agar bisa melanjutkan kembali penelitian senjata biologis mereka. Dimana awalnya Donald dan Navabi tidak menyadarinya. Tapi setelah Ara memberitahu bahwa tim hazmat sebentar lagi akan tiba, Donald dan Navabi pun segera mengejar mobil yang membawa Natalie itu. Dimana pelarian mobil yang membawa Natalie itu tak berlangsung cukup lama karena kekasihnya Malik berhasil membuat kendaraan milik perusahaan Houghton Biologis mengalami kecelakaan. Tapi Malik harus mengalami nasib yang naas karena salah satu pria yang menculik Natalie itu membunuhnya dengan 1 kali tembakan. Find a car. Tapi tak lama setelah itu, Donald dan Navabi pun tiba di lokasi di mana mereka terpaksa membunuh penculik yang mencoba melawan mereka. Dan mereka pun berhasil mengamankan pria dari perusahaan Houghton Biologis yang sudah menembak Malik itu. Sementara untuk Malik itu yang sedang sakaratul maut menyampaikan kepada Natalie bahwa dia minta maaf atas semua yang telah dilakukannya. Namun semata-mata dia melakukan itu karena mencintai Natalie dan ingin bisa menyentuh Natalie layaknya kekasih pada umumnya. Dan sebelum kematiannya, Natalie pun akhirnya menyentuh tangan Malik untuk pertama kalinya dan memberikannya kecupan perpisahan. Navabi yang paham akan hal itu pun meminta anggotanya untuk memberikan waktu kepada Natalie itu.
Dimana tak lama setelah ini, Natalie pun menceritakan semuanya kepada Donald dan Navabi. Kenapa dia melarikan diri bersama Malik dari perusahaan Houghton Biologis itu? Karena perusahaan itu memanfaatkan sel Natalie untuk membuat senjata biologis. Dan kenapa dia tidak melaporkan kepada pihak berwajib? Dimana Natalie menyampaikan bahwa perusahaan Houghton Biologis memiliki kontrak dengan pemerintah. Yang dimana itu membuat Natalie tidak bisa mempercayai pihak berwenang itu. Thorne has contracts with the government. We didn't know who we could trust. Tapi itu semua belum menjelaskan mengapa Natalie membunuh akuntan Reddington, Zack Small itu. Tapi tenang saja, sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum itu, akibat keterangan Natalie tentang perusahaan Houghton Biologis itu yang memanfaatkan Natalie untuk membuat senjata biologis, FBI pun menangkap semua orang yang bertanggung jawab atas penelitian ilegal perusahaan mereka itu. Sementara untuk Natalie, dia pun akhirnya ditahan di fasilitas milik CDC yang tentu saja dalam pengawasan FBI. Dan di sini Natalie yang terlihat sedih atas kehilangan Malik kekasihnya itu mendapatkan kunjungan dari Reddington. Di mana di sini Reddington yang paham atas kesedihan yang dialami Natalie ini menghiburnya agar tetap tegar menjalani hidup dengan menceritakannya sebuah kisah yang kita tidak perlu tahu detailnya. Tapi akibat cerita itu, Natalie sedikit terhibur dan bertanya kepada Reddington mengapa Reddington datang ke sini untuk menemuinya. Reddington pun akhirnya menyampaikan bahwa dia datang ke sini karena ingin menanyakan mengapa Natalie membunuh rekan kerjanya yaitu Zack Small di panti pijat di scene awal tadi. Di mana Natalie yang mendengar itu pun menjawab bahwa ada seseorang yang mengancamnya di mana jika Natalie tak membunuh akuntan Reddington itu, seseorang yang mengancam Natalie itu akan memberitahu kepada pihak Houghton Biologis tempat persembunyian Natalie dan Malik. Dan itulah yang menjadi alasan Natalie akhirnya membunuh Zack Small, akuntan Reddington itu. Reddington yang mendengar itu pun bertanya kepada Natalie siapakah nama seseorang itu. Dan inilah nama seseorang yang sudah meminta Natalie untuk membunuh akuntan Reddington itu. Who? Isabella Stone. Yaitu Isabella Stone. Dari namanya kita bisa menebak bahwa itu adalah seorang wanita. Namun siapakah wanita itu sebenarnya? Apakah Reddington dan Isabella saling mengenal? Dan apa maksudnya Isabella membunuh akuntan Reddington? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahui akan hal itu. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Cerita kali ini akan dimulai di Paris, di negara Prancis, di mana pria dan wanita ini yang saya bisa konfirmasikan adalah anak buah dari Blacklist kali ini, yaitu Isabella Stone, berhasil membunuh pria yang saya bisa konfirmasikan adalah salah satu aset Reddington yang bertugas sebagai kurir. Dan di sini setelah mereka membunuh anak buah Reddington ini, mereka pun mengambil sesuatu yang saat ini sedang dibawa oleh anak buah Reddington ini, yang tentu saja sesuatu itu adalah untuk kepentingan bisnis milik Reddington. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, dimana di episode kali ini kita akan mengetahui tentang sosok Isabella Stone, orang yang ingin menghancurkan bisnis Reddington itu. Namun kenapakah dia sampai berani melakukan itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Howard Hargrave, a sometimes controversial figure. Sementara untuk Agent Keane dan Tom di tempat tinggalnya, setelah melihat berita tadi di televisi, Agent Keane pun membangunkan Tom dan memberitahu bahwa ayah kandung Tom yaitu pria ini, Howard Hargrave, diberitakan telah meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Dan di sini Agent Keane turut berduka akan hal itu, karena setelah mengetahui latar belakang Tom dari Reddington dan mengetahui ibu kandung Tom yang ternyata
dia adalah Susan Hargrave dan ayahnya Howard Hargrave. Tom yang memiliki nama asli Christopher Hargrave ini sampai saat ini belum pernah bertemu dengan ayahnya itu. Namun dia malah mendapat berita bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Tapi Tom yang mengetahui itu menyampaikan kepada Agent Keen bahwa dia tidak merasakan kesedihan yang seharusnya karena dia juga mengikuti arahan Reddington untuk tidak mencari tahu tentang masa lalunya itu. Karena Tom hanya ingin fokus dengan Agent Keen dan Agnes putrinya itu. Dan untuk Reddington yang ada di suatu tempat bersama salah satu asetnya yang juga sahabatnya bernama Stratos ini, Stratos yang mendengar kematian kurir Reddington yang ada di Perancis tadi pun menanyakan kepada Reddington apakah benar itu terjadi. Di mana Reddington yang mendengar itu pun mengkonfirmasi bahwa itu memang benar. Tapi Reddington akan berusaha untuk mencari tahu dan menemukan orang yang sudah membunuh para asetnya belakangan ini. Dan untuk tujuan Reddington menemui Stratos ini adalah akibat gagalnya dia mendapatkan kerjasama dengan pemilik kapal pesiar di episode yang lalu itu agar bisa membawa kargo milik Reddington dalam perbisnisan yang entah isi dalam kargo itu apa. Reddington meminta Stratos untuk mengunjungi Monte Carlo dan membuat kesepakatan dengan salah satu pebisnis di sana agar bisa mendapatkan transportasi untuk membawa kargo milik Reddington ke depannya. Dan Reddington sudah menyiapkan 2 tiket perjalanan agar Stratos bisa pergi dengan istrinya sekalian liburan di sana. Karena Reddington juga sudah menyiapkan hotel mewah di sana dan uang jajan $25.000 agar Stratos bisa bermain judi di kasino yang terdapat di hotel itu. Karena Reddington sangat tahu kesukaan Stratos ini yang hobi sekali bermain judi. Dan hitung-hitung itu semua sebagai hadiah ulang tahun untuk aset sekaligus sahabatnya ini. Stratos yang melihat Agent Keen datang pun akhirnya pergi meninggalkan Reddington itu dengan mengucapkan terima kasih atas hadiah yang Reddington berikan itu. Thank you so much, Red. Dan di sini Reddington pun akhirnya memberikan kasus untuk Agent Keen dengan menyampaikan bahwa blacklist kali ini yang Reddington hanya ketahui aliasnya bernama Isabella Stone baru saja membunuh kurirnya tadi malam yang ada di Perancis. Dan dari informasi yang Reddington kumpulkan, wanita yang menjadi blacklist kali ini secara harfiah adalah seorang pembunuh karakter, di mana tujuannya adalah untuk benar-benar melenyapkan targetnya dengan cara apapun yang diperlukan, seperti skandal, penghinaan publik, pemerasan, pencurian, dan bahkan pembunuhan. Dan Reddington adalah target selanjutnya dari wanita itu. And her next target is you. Yes. Setelah mendapatkan keterangan Reddington, Agent Keen pun akhirnya memberikan kasusnya kepada timnya dengan menjelaskan semua seperti yang Reddington ungkapkan kepadanya. Di mana tak lama setelah itu, berkat keahlian Aram dengan menyelidiki rekaman CCTV tempat terakhir kali kurir Reddington terlihat, Aram berhasil mengetahui tentang pria anak buah Isabella Stone yang sudah membunuh kurir Reddington itu, yang ternyata adalah mantan anggota NCIS dan memiliki ruang penyimpanan pribadi di Virginia. Cooper yang mendengar itu pun memerintahkan Donald dan Agent Keen untuk pergi ke Virginia. Tapi sebelum kita melihat Donald dan Agent Keen tiba di sana, kita akan ke sisi Tom yang dimana setelah melihat kembali berita tentang tewasnya ayah kandungnya itu, Tom pun langsung menemui Reddington. Dimana di sini Tom menyampaikan kepada Reddington bahwa ayahnya telah tewas, yang dimana Tom yakin orang yang bisa memberitahu tentang masa lalu Tom adalah ayahnya. Karena Reddington tak mengizinkan Tom untuk memberitahu Susan bahwa Tom adalah anak kandungnya yang masih hidup. Dan untuk itu Reddington sangat menekankan Tom untuk sama sekali tidak berhubungan dengan ibu kandungnya itu dan fokus untuk menjaga putri dan istrinya saja. Dikarenakan Susan Scotty Hargrave, ibu kandung Tom itu adalah makhluk yang suka manipulatif, yang suaminya sendiri, maksudnya ayah kandung Tom, tidak bisa mempercayai Susan Scotty Hargrave itu, yang dimana jika Tom tetap mencari jawaban kepada ibu kandungnya itu, maka jawaban yang akan diberikan Susan itu tidak akan pernah bisa dipercaya. Dan Reddington menyarankan Tom untuk membiarkan masa lalu tetap di masa lalu, karena tidak ada hal baik yang datang dari menggali rahasia masa lalu itu. Past and the
past. Nothing good will come from digging up secrets. Namun apakah yang akan dilakukan Tom? Apakah dia akan mengikuti saran Reddington untuk tidak perlu mencari tahu tentang masa lalunya dan fokus dengan kehidupannya bersama putri dan istrinya? Dan untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Di lain sisi, di Monte Carlo yang ada di Monaco, aset Reddington yaitu Stratos yang saat ini bersama istrinya di kamar hotel yang telah disiapkan Reddington ini, terlihat Stratos sedang bersiap untuk bermain judi di kasino yang ada di hotel ini, di mana rencananya istrinya ini akan menyusulnya setelah dia selesai mandi. Namun tak lama setelah Stratos pergi untuk bermain judi, dua wanita yang saya bisa konfirmasikan salah satunya adalah blacklist kali ini, yaitu Isabella Stone, memerintahkan anak buahnya untuk membunuh istri Stratos itu dengan mencekiknya. Yang dimana saya bisa konfirmasikan Isabella ingin menjebak Stratos agar terlihat bahwa Stratos yang telah membunuh istrinya itu. Namun sebelum kita melihat Stratos kembali ke kamarnya ini, kita akan ke sisi Agent Keane dan Donald yang telah sampai di Virginia, tempat penyimpanan barang pribadi milik pria salah satu anak buah Isabella Stone itu. Yang dimana setelah Agent Keane masuk secara paksa ke tempat itu, Agent Keane menemukan beberapa file dan langsung menghubungi Reddington, di mana Agent Keane pun menjelaskan apa yang baru saja ditemukannya, yaitu tentang foto-foto seperti Zack Small, akuntan Reddington termasuk Stratos yang dilihatnya tadi, dan seorang wanita yaitu istri dari Stratos itu, di mana Reddington yang paham dengan itu pun langsung menutup teleponnya dan mencoba mengingatkan Stratos bahwa dia dan istrinya sedang dalam bahaya, tapi Stratos yang tak mendengar perkataan itu akibat bisingnya di tempat kasino itu, akhirnya menutup telepon dari Reddington yang mencoba mengingatkannya itu. Stratos, right back. Di mana tak lama setelah Stratos meminum minuman yang sudah dicampuri sesuatu oleh anak buah Isabella Stone ini, Isabella yang berpakaian layak istri Stratos mencoba membuat pertengkaran dengan Stratos, yang dimana akhirnya Stratos pun pergi untuk mengikuti Isabella itu. Dimana tak lama setelah mereka tiba di kamarnya, Stratos pun akhirnya tidak sadarkan diri akibat minuman yang sudah dicampuri sesuatu oleh anak buah Isabella Stone ini. Dan mengetahui itu, Isabella pun memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan TKP agar Stratos terlihat seperti tersangka yang sudah membunuh istrinya itu. Dan akibat jebakan yang sudah disiapkan Isabella Stone ini, Stratos pun akhirnya ditahan oleh kepolisian Monaco. Dan akibat bukti-bukti yang ada di kamar hotel itu, semuanya sangat memberatkan Stratos ini. Terlebih pihak Monaco mengetahui bahwa Stratos salah satu orang yang bekerja untuk buronan internasional, yaitu Raymond Reddington, yang membuat polisi ini sangat antusias untuk menangkap Reddington itu. Reddington yang mengetahui itu pun mencoba meminta bantuan Cooper agar membebaskan Stratos yang saat ini ditahan di Monaco. Tapi saat Navabi dan Donald tiba di sana, mereka sama sekali tidak bisa berbuat banyak karena bukti-bukti pembunuhan istrinya di kamar hotel sangat memberatkan Stratos itu. Yang dimana Donald dan Navabi pun akhirnya pulang tanpa membawa Stratos itu. Namun untuk Reddington yang mengetahui FBI tidak bisa apa-apa untuk membawa Stratos ke Amerika, akhirnya berencana untuk membebaskan sendiri Stratos, sahabatnya itu. Dimana di sini Reddington mencoba memberitahu polisi Monaco ini bahwa dia baru saja kehilangan mobilnya karena telah dicuri oleh dua orang dengan ciri-ciri yang disebutkan Reddington. Yang dimana setelah mendapatkan keterangan yang dibuat Reddington itu, polisi Monaco pun akhirnya mendapatkan dua pencuri yang ternyata adalah Dempe dan Bas, yaitu anak buah Reddington sendiri. Dan akibat penangkapan itu, Reddington pun dipanggil ke kantor polisi Monaco untuk mengkonfirmasi tentang pencuri
yang dia laporkan tadi. Yang tentu saja inilah tujuan Reddington sebenarnya, agar bisa berada di kantor polisi Monaco bersama anak buahnya. Dimana setelah melihat Dembe dan Bas sudah ada di kantor polisi, dengan aksinya Reddington pun berhasil merebut senjata salah satu polisi itu. Yang dimana akibat itu Dembe dan Bas pun berhasil dikeluarkan dan memasukkan para polisi ke ruangan yang sebelumnya ditempati oleh Dembe dan Bas itu. Ya, akhirnya mereka pun berhasil membebaskan Stratos dari sel tahanan. Tapi pelarian mereka tak berlangsung cukup mulus, karena kemudian inilah yang terjadi. Di mana kepolisian Monaco yang mengetahui pelarian itu menembak dan mengenai Stratos, sahabat Reddington itu. Yang dimana tembak-tembakan pun tak bisa dihindarkan antara anak buah Reddington dan kepolisian Monaco itu. Dan akibat tembakan yang mengenai Stratos ini, Stratos meminta Reddington untuk pergi meninggalkannya, dimana awalnya Reddington menolak dan ingin Stratos untuk bertahan karena Reddington tidak akan meninggalkannya di sini. Tapi Stratos yang tidak berdaya lagi dan mengetahui bahwa jika terlalu lama di tempat ini kepolisian Monaco akan semakin banyak. Terlebih Dembe juga mengingatkan bahwa Stratos tidak akan bertahan dalam pelarian ini. Dengan berat hati Reddington pun menerima keputusan Stratos yang ingin mati di tempat ini dan menghalau kepolisian Monaco itu. Tapi sebelum Reddington pergi, Reddington pun menyampaikan kepada Stratos bahwa Reddington akan menanggung hidup semua anak-anak Stratos, sahabat Reddington ini. Whatever you do, just know your children will be cared for. Yang dimana Reddington, Dembe dan Bas pun akhirnya berhasil keluar dengan selamat dari tempat itu, tapi tidak dengan Stratos, aset sekaligus sahabatnya itu. Dan saat Reddington sudah berada di pesawat pribadinya, Reddington pun menghubungi Cooper menanyakan tentang perkembangan kasus Isabella Stone, di mana Cooper pun menjawab bahwa sudah ada kemajuan dan masih diselidiki oleh Aram. Reddington yang mendengar itu pun berkata bahwa jika FBI berhasil menangkapnya, Reddington ingin bertemu empat mata dengan Isabella Stone itu. Tapi Cooper yang mendengar itu pun menyampaikan dengan nada kesal bahwa itu tidak akan terjadi, dengan mengungkapkan kekesalannya bahwa dia sudah muak mengikuti keinginan Reddington dalam agendanya. Ya, akhirnya Reddington yang mendengar ocehan Cooper itu pun menutup teleponnya begitu saja. Namun apakah yang akan dilakukan Reddington ketika FBI berhasil menangkap Isabella itu? Karena kita tahu Cooper tak akan mengizinkan Reddington untuk bertemu dengan Isabella Stone itu. Dan untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Isn't that Judith Pruitt, the one whose husband was arrested? Namun sebelum kita melihat FBI melanjutkan pencarian Isabella Stone blacklist kali ini, kita akan ke sisi Tom terlebih dahulu, yang dimana ternyata Tom menolak saran Reddington untuk tidak perlu mencari tahu tentang masa lalunya. Karena di sini Tom yang terlihat sangat penasaran tentang masa lalunya mencoba menggali lebih dalam tentang berita hilangnya dirinya ketika dia masih kecil 30 tahun yang lalu. Yang dimana akibat mencari informasi itu di internet, Tom mendapatkan alamat detektif yang menangani kasusnya 30 tahun yang lalu, yang saat ini sudah tua dan dia juga sudah pensiun dari kepolisian. Dimana setelah bertemu dengan detektif ini, Tom bertanya tentang kasus yang dikerjakannya 30 tahun yang lalu tentang hilangnya seorang anak laki-laki bernama Christopher Hargrave. Dan Tom minta diceritakan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Dimana pria ini pun yang mengingat kasus itu akhirnya menjawab bahwa anak itu bukanlah menghilang, melainkan telah meninggal dunia. Tapi Tom yang mendengar itu berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi karena dia adalah Christopher Hargrave, anak yang telah diberitakan 30 tahun yang lalu itu. What makes you think that? Because I'm Christopher Hargrave. Dan di sini informasi apa lagikah yang akan didapatkan Tom dari pria ini setelah memberitahu hal itu? Dan untuk mengetahuinya,
kita tunggu saja ketika kita melihat scene yang menampilkan Tom lagi. Karena tak lama setelah ini kita akan ke sisi Agent Keen dan Aram yang saat ini sedang membuat kesimpulan tentang siapa Isabella Stone sebenarnya dan apa motif Isabella atau yang memiliki nama asli Judith Pruitt ini menargetkan Reddington itu. Yang dimana setelah menggali lebih dalam, Aram menemukan bahwa suami Isabella ini adalah Gavin Pruitt yang ternyata adalah salah satu aset Reddington yang bekerja untuk Reddington sebagai akuntannya. Dan saat itu Gavin ditangkap tapi dia tetap tidak mau mengaku bahwa dia bekerja untuk Reddington. Ya akhirnya Gavin pun tetap dihukum 10 tahun dengan tuduhan sumpah palsu dan pencucian uang. Dimana saat Gavin berada di penjara setelah beberapa tahun, dia tewas akibat perkelahian saat di penjara dan itu semua informasi yang bisa Aram dapatkan. Dimana setelah mendengar itu, Agent Keen pun berspekulasi bahwa Isabella Stone memiliki motif untuk membalas dendam kepada Reddington akibat tewasnya suaminya itu. Dan saya juga bisa mengkonfirmasikan bahwa apa yang dispekulasikan Agent Keen ini memanglah benar, bahwa Isabella memang ingin membalas dendam kepada Reddington akibat suaminya yang tewas itu karena Reddington tak melakukan apapun saat suaminya telah ditangkap. Dan tak lama setelah ini, kita pun melihat Isabella sedang melakukan aksinya lagi dalam menjatuhkan nama Reddington, yaitu dengan membongkar secara media bahwa yayasan milik pria ini penyumbang dana terbesarnya adalah penjahat internasional, yaitu Reddington. Dan akibat itu, pria ini yang tadinya ingin menyampaikan pidatonya tidak jadi menyampaikan akibat berita yang sudah tersebar di media. Sementara untuk Agent Keen yang mengetahui itu juga akhirnya diperintahkan Cooper untuk membawa tim SWAT ke acara itu. Tapi Agent Keen sudah terlambat karena pria target Isabella Stone itu telah pulang diantar oleh wanita yang Agent Keen tunjukkan fotonya ini. Sementara di sisi Isabella Stone itu yang sudah ada di rumah targetnya, Isabella pun akhirnya menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menghancurkan bisnis-bisnis yang dimiliki Reddington itu. Dimana Isabella meminta pria ini untuk mengaku di depan kamera bahwa yayasannya memang benar sudah menerima sumbangan terbesar dari penjahat terkenal yaitu Raymond Reddington. Yang intinya pengakuan itu akan membuat perusahaan atau bisnis-bisnis Reddington akan semakin jatuh. Dan awalnya pria ini menolak untuk melakukan itu. Ya akhirnya membuat Isabella mengancam pria ini bahwa dia akan menenggelamkannya jika pria ini menolak akan hal itu. Dan akibat ancaman itu pun, pria ini pun akhirnya membuat pernyataan yang diinginkan Isabella itu. I owe you all a heartfelt apology and a confession. Tapi tak lama setelah itu terjadi, Agent Keen dan pasukan SWAT pun akhirnya tiba di tempat ini, di mana Isabella yang mengetahui itu langsung mendorong pria lumpuh itu ke dalam kolam berenang rumahnya. Dan untuk anak buahnya, FBI pun terpaksa melumpuhkannya karena mencoba melakukan perlawanan. Tapi Isabella dan anak buah satunya lagi berhasil diamankan. Sementara Agent Keen, dia pun berusaha untuk menyelamatkan pria yang sedang tenggelam itu. Hingga pada akhirnya Agent Keen pun berhasil menyelamatkannya dan berhasil menangkap blacklist kali ini, yaitu Isabella Stone yang diketahui ingin membalas dendam kepada Reddington dengan menjatuhkan semua perusahaan atau bisnis-bisnis yang Reddington miliki. You want to hurt Reddington. We want to capture him. Isabella Stone pun akhirnya diinterogasi oleh Donald dan Navabi, di mana di sini mereka mencoba mencari informasi siapa dalang di balik Isabella ini. Karena Isabella tidak mungkin bisa mengetahui sedetail mungkin tentang bisnis-bisnis yang Reddington miliki. Donald dan Navabi pun mencoba meyakinkannya agar Isabella mau mengungkapkannya dengan alasan itu semua agar FBI bisa menangkap Reddington. Yang dimana sebetulnya itu hanyalah omong kosong karena kita tahu Reddington adalah informan rahasia FBI ini. Tapi Isabella yang mendengar itu pun menolak dan memilih untuk tidak mengungkapkannya. Yang dimana akibat itu FBI pun akhirnya menyerahkan Isabella kepada US Marshal untuk mendapatkan proses hukum karena Cooper menolak keinginan Reddington yang ingin bertemu dengan Isabella jika FBI berhasil menangkapnya. Tapi tentu saja meski Cooper menolak keinginan Reddington itu, Reddington tentu saja tetap akan melakukan apapun
agar keinginannya bisa terpenuhi untuk bisa berbicara empat mata dengan Isabella Stone ini. Karena di saat mobil US Marshal yang membawa Isabella Stone itu melewati suatu jalan, mobilnya terbalik akibat jebakan yang sudah disiapkan oleh para anak buah Reddington, yang pada akhirnya anak buah Reddington yang dipimpin oleh Buzz berhasil mendapatkan Isabella Stone itu. Namun sebelum kita melihat Reddington bertemu dengan Isabella Stone itu, kita akan ke sisi Tom yang ternyata saat ini sedang melihat rekaman video yang didapatkannya dari detektif yang menangani kasus hilangnya Tom 30 tahun yang lalu yang kita lihat tadi. Dimana di sini Tom terlihat bingung karena tersangka yang bernama Richard Game itu mengaku dan berbicara sangat meyakinkan bahwa dia telah membunuh Tom, yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Yang dimana akibat itulah Tom sangat bingung dan penasaran kenapa Richard Game itu mengaku telah membunuh Tom 30 tahun yang lalu. Dan di sini Agent Keene pun akhirnya mengetahui bahwa suaminya ternyata menyelidiki tentang masa lalunya itu, yang dimana mereka pun akhirnya menonton rekaman video itu bersama-sama. Dan untuk Reddington, dia pun akhirnya bertemu dengan Isabella di suatu tempat seperti ruangan yang dipenuhi dengan es batu, yang bisa kita simpulkan ruangan ini sangat-sangat dingin, yang tentu saja itu sebagai penyiksaan untuk Isabella Stone itu. Dan inilah perkataan pertama Reddington yang diungkapkannya kepada Isabella Stone itu. Isabella, we have much to talk about. Di mana Reddington menyampaikan bahwa mereka punya banyak hal untuk dibicarakan. Namun untuk saat ini perkataan itu menjadi penutup pertemuan kita untuk hari ini, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini.